tergantung dari pasok lainnya dalam hal ini produksinya. Dan tidak kalah penting yang keempat tergantung suplai. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat inflasi bulanan sebesar 0,77% pada April 2025. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat mencapai 1,83%. Inflasi bulan April ini terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas sayuran seperti sawi hijau dan ikan selar. Kenaikan konsumsi kedua bahan makanan ini terjadi seiring dengan perayaan Cengbeng. Meski demikian, inflasi secara tahunan, year on year effort, di April 2025 tercatat sebesar 1,37%. Beberapa komoditas yang memberi andil terhadap inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, sigaret kretek, dan minyak goreng. BPS mencatat, inflasi Y on Y tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 1,67% dengan IHK sebesar 106,81. Sedangkan inflasi Y on Y terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,23% dengan IHK sebesar 106,75. Toto menilai kondisi inflasi sebagai sinyal positif terhadap geliat ekonomi masyarakat. Kedepan, Toto mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan, terutama untuk kebutuhan pokok yang sangat sensitif terhadap gejolak harga. Ia menilai pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan distribusi yang lancar dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kalau kita perhatikan bagaimana dengan kondisi kabupaten kota. Pada prinsipnya kalau kita bandingkan inflasi yang di bulan Maret 1,87 itu, kita jadi 0,7, cenderung inflasinya mulai melambat. Artinya bahwa kita cenderung bahwa pengendalian inflasi itu terhadap harga-harga barang secara total mulai tertekan gitu loh. Artinya kenaikan harga itu tidak sefantastis, tidak sebesar di bulan sebelumnya. Nah ini menarik karena kita juga harus tahu bahwa target inflasi itu memang 2,5 plus minus 1 masih kita di batas bawahnya. Kita masih untuk month to month. Tapi kalau year to date-nya kita sudah mencapai 1,71, jadi menjadi bagian yang harus kita cermati. Terutama month to month, kenapa 0,7 itu dan kenapa sawit hijau itu menjadi pendorong inflasi, karena memang konsumsi untuk sawi hijau ini terutama untuk Cengbeng kemarin itu sangat banyak yang mengkonsumsi, khususnya teman-teman kita yang merayakan Cengbeng, sawi hijau itu sangat diperlukan untuk bagian daripada makanan-makanan perayaan Cengbeng. Kita perhatikan andilnya itu memang besar ya, khususnya ikan selar. Ikan selar itu banyak dikonsumsi karena dari survei biaya hidup yang kami lakukan, ikan selar itu memberikan penimbang terbesar. Jadi artinya banyak sekali orang yang mengkonsumsi ini. Pada saat bulan April ini memang ikan selar itu dari sisi pasokan masih berkurang gitu loh. Kenapa bisa berkurang? Karena memang cuaca dan kemudian nelayan juga setelah Lebaran ini belum semuanya produktif belum semuanya 100% melakukan kegiatan nelayan tadi. Jadi padahal konsumsi itu supply demand itu harus tetap terjaga itu.